Oke, sudah live ya. Ketemu lagi dengan Beli Wayan yang sangat luar biasa. Dapat dari link YouTube dulu. Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain sambil ngetes suara juga. Mungkin kita coba. Mungkin teman-teman yang baru masuk cek suaranya gimana, aman? Mudah-mudahan koneksinya lancar ya. Ini kita cek dulu sebentar. Kita nanti mulai tepat jam 8 ya, Beli ya? Ya, jam 8. Thumbnailnya coba, Beli. Ya. Ya nggak gini juga. Diganti no. Aman lah, aman. Oke, itu sudah ada yang datang tuh teman-teman. Waduh, mantap. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Dari mana nih? Mas Arifai. Oke, siap, mantul. Mas Muhammad. Oke, bismillah. Koneksinya mudah-mudahan lancar. Teman-teman yang di grup Telegram udah dikasih linknya, Beli? Sudah, dua-duanya udah. Oke, siap. Nanti kita mulai materi tepat jam 20.20 ya. Ini mungkin Beli disapa teman-teman yang baru masuk. Oke. Baru ada 15 views. Kebanyakan dari YouTube sih. Halo teman-teman. Siap. Ini ada tampilan baru dari si Bro Daddy. Dia cukur cuman buat live coba. Iya. Peserta kita nih cowok semua coy. Biar baru tampilannya ketemu teman-teman. Oke. Sebentar. Teman-teman. Banyak orang baru nggak sih ini? Masih teman-teman yang mantengin orang lama. Tema aja teman-teman. Ya, minatnya nyambung terus sampai selesai. Siap. Om Wira, Om Titu, habis itu siapa lagi yang selalu hadir setiap webinar? Bahas webinar kali ini apa katanya tuh? Dewi bentar. Oke. Mau bagi-bagi teman-teman suaranya aman ya? Nggak ada keresek-keresek atau apa gitu? Suaramu masih kemeresap gitu. Bagi-bagi teman-teman suaranya nggak ada keresek-keresek atau apa gitu. Nah, nanti saya akan buatkan resumenya dan juga sesuai request live dashboard. Saya akan buatkan live dashboard juga mungkin di upload di channel YouTube mungkin. Ya. Ini kita sapa dulu Om Wira, Andi, salam kenal. Tito JR, wah ini selalu standby ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yubi, siap. Oke, tahu.
Om Ded makin gaul aja. Waduh, Om Wira. Gaulan Om Wira lah. Dewi Di Rajeng. Oke, siap. Salam kenal. Oke, Darjo. Mantul, arek Darjo. Suaramu Ded kurang aman. Oke. Siap. Suaraku kurang aman. Bentar ya. Aku mute dulu ya. Koneksimu paling. Itu ada bos Kadamba tuh. Ayah tahu. Iya, nggak tahu. Hadir dari Manado. Jadi ya nanti mulai besok saya akan buatkan rangkumannya, lalu saya akan bikin live dashboard. Jadi dari riset yang kemarin kita lakuin bareng Dedi sampai diiklanin sampai ya closing scale up, kita akan buatkan video live dashboardnya buat teman-teman. Jadi mungkin saya uploadnya minggu depan di channel YouTube-nya. Biar semangat ngikutin webinarnya, biar tahu gimana proses live-nya, jadi biar tinggal praktek aja dah. Koneksi mudah, coba deh. Ada nih. Pati ayah di taman di tanah. Coba pati. Oke, masih ada beberapa menit lagi, teman-teman bisa share ya, jadi biar makin banyak orang yang nonton. Di sini saya nggak ada jualan, jadi saya sama Dedi nggak ada jualan, emang ya live aja. Jadi live ya, sharing-sharing sedikit-sedikit pengalaman kita. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa share karena ini nggak ada jualan apapun. Kita nggak ada jualan apapun di sini. Nggak ada jualan workshop, nggak ada jualan produk apapun. Jadi ini benar-benar kita live bagi-bagi aja. Sharing-sharing pengalaman bermain di bisnis online. Jadi jangan khawatir ya, teman-teman nggak bakal dijualin di sini. Kita tunggu dulu, Dedi koneksinya lagi jelek kayaknya. Kesenian diganggu. Ayo, monggo di-share. Masih ada waktu 5 menit lagi sambil nunggu Dedi kembali koneksinya. Masih tanam ya di rumah hitam. Ibu kamu nanya. Tua. Tua. Oke, jadi kita coba tes yang produk kemarin ya. Apa namanya? Deezer ya, Dad ya. Deezer kalau nggak salah. Kita bakal coba iklanin itu pakai Facebook Ads.
Jadi kita live, semua KPI kita tunjukin, kita cek gimana hasilnya. Oke, dari Bogor, Hari Krishna. Habis itu dari mana tadi ya? Manado, jadi jauh-jauh. Mudah-mudahan koneksinya lancar ya, bisa ikut sampai selesai. Mungkin hari ini nggak akan terlalu panjang kayak kemarin, karena hari ini adalah mengenai CSing. Jadi bagaimana menghandle calon pembeli seperti itu. Jadi setelah teman-teman mendatangkan banyak pengunjung ke toko, langkah terakhir adalah mengkonversi mereka biar jadi pembeli. Jadi kalaupun banyak pengunjung, nggak ada yang beli ya sama aja. Itu namanya habis-habisin duit aja. Donasi ke Mark Zuckerberg. Makin kaya aja sih makan. Oke, monggo silakan di-share. Ini si Dadi lagi gangguan internetnya. Iya. Enggak perih kan sekarang. Perih sih. Mas Abu dari Banjarmasin. Waduh, jauh sekali. Terima kasih udah hadir. Ya sok kedas penuh. Buat mami adik sama hitam buta. Punya buta. Ya Pak, tidak tasman. Satu untuk tuan, satu untuk nana. Satu untuk nana kecil di luar sana. Mau di bawah dandang, Bu. Ya Pak, di atas pan. Siap, masuk. Oke, bismillah. Habis ganti server, mudah-mudahan suaranya lancar ya. Oke, ini lumayan lancar. Nah iyalah, nyewa server sendiri ya, diganti dulu servernya. Mantap, ketinggalan nih. Siapa aja tadi yang masuk? Sorry. Oke, teman-teman jangan lupa share ya. Teman-teman jangan lupa share dari Facebook, dari YouTube. Salam kenal semuanya. Siap. Mohon maaf tadi sempat ngilang karena ganti server biar suaranya sama gambarnya enggak ini. Siap, suara aman ya? Aman. Siap, alhamdulillah. Biasanya setengah jalan sih yang lama. Ya. Ini banyak yang males ini, cacicut. Pengennya langsung materi. Oh iya, bentar. Kita kan salam-salam dulu lah, santai dulu. Ini udah nambah nih. Udah mulai nambah. Siap. Oke, salam kenal semuanya ya. Yang baru datang mungkin satu-satu. Kita di sini bukan bermaksud untuk menggurui atau sok bisa atau apa ya, tapi kita hanya sharing apa yang kita lakukan dan apa yang kita alami seperti itu. Siap. Bismillah, koneksi lancar. Wah, materi CS nih, siap nih Mak. Siap, Iwayan Breteke. Wah, sulit banget nih namanya. Hadir Bogor, siap Bogor. Papua nggak ada lagi, Papua. Siap, bentar ya, buka materi dulu. Nanti mungkin Beliwayan bisa nge-resume pertemuan kita di awal sampai di akhir ini ya. Mungkin bukan akhir sih. Kita nanti ada mungkin teman-teman kalau mau sharing-sharing, monggo. Nanti aku buatin video sendiri, Dad. Siap, mantap. Saya bikin pemetaannya.
Jadi biar benar tahu apa yang harus dilakuin. Siap, siap. Buat lab testing juga produk yang kemarin kita riset. Iya. Boleh. Lab test Khusus untuk teknis kita serahkan ke guru besar kita lah, Beli Wayan. Oke, Lina Nasha, salam kenal ya. Mas tips scale up. Oke, scale up ada scale out. Mas hubnya beda-beda. Mas Supianto, habis cukur tambah ganteng. Waduh, gak bisa turu iki. Kresek hadir. Siap, Palu. Oke. Beli dibuka aja. Kita langsung materi ya. Oke, selamat malam teman-teman. Ini ada 30 orang yang sudah nonton bareng. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah seri ketiga, bisa dibilang sih seri terakhir dari tema ini. Nah, entah ke depan kita akan live mengenai apa, yaitu kita masih pikirkan sudah itu. Jadi ini adalah terakhir mengenai konversi. Artinya bagaimana kita mengkonversi orang-orang yang masuk ke toko online kita, seperti itu ya. Entah teman-teman jualannya menggunakan Facebook personal atau mungkin Facebook Ads, nah, teman-teman harus bisa mengkonversi. Dan hari ini materinya adalah tentang itu. Nah, nanti setelah materi, kemungkinan 1 atau 2 hari lagi saya akan upload videonya mengenai resume. Itu adalah roadmap-nya. Jadi bagaimana teman-teman bisa mencapai 20 juta itu langkah-langkahnya seperti apa berdasarkan materi-materi yang kita share di sini. Dan juga minggu depan saya akan upload hasil dari live testing produk yang kita riset kemarin. Jadi benar-benar praktek, teman-teman baca datanya bareng-bareng di situ. Untung atau enggak, nah teman-teman baca di situ ya. Oke, untuk hari ini jadi sudah siap materi, suara juga udah aman, teman-teman juga sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih yang tepat waktu. Mungkin juga banyak yang belum bisa hadir karena ada pekerjaan. Nah, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan buat Dedi. Materi lu, Ded, belum di-share. Oke, sebentar. Makassar, Subang. Waduh, jauh-jauh ya. Salam dari Malang. Sebentar, screen share. Bentar Beli. Oke. Udah. Oke ya. Kita langsung aja mungkin teman-teman nanti ketika kita sudah selesai materi bisa langsung tanya jawab biar menghemat kuota dan menghemat waktu juga teman-teman. Kita langsung ke materi sebentar. Nah, kemarin kita hari ini sedikit mengulas tentang pembahasan kemarin ya teman-teman. Sekali lagi di sini saya dan Beli Wayan bukan bermaksud untuk menggurui. Di sini saya dan Beli hanya sharing karena teknik-teknik dan mungkin cara di luar itu banyak sekali, modelnya, macamnya itu banyak sekali. Tidak ada strategi yang lebih bagus, yang lebih baik itu yang mana. Menurut saya strategi yang bagus itu adalah strategi yang kita praktekkan, yang kita action. Jadi tidak hanya belajar tapi kita harus action, seperti itu. Ketika action kita nanti tahu pola dan bagaimana sih cara menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada, seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa praktek ya. Dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini yang paling penting sebenarnya itu hanya praktek. Percuma kalau kita hanya menerima materi tapi tidak disertai dengan praktek yang luar biasa, seperti itu. Nah, kemarin kita series pertama membahas tentang Just Market ya, terkait STP ya, mungkin teman-teman sedikit mengulas kembali Just Website, kemudian
hari ini kita membahas tentang radikal konversi. Wah, yang bikin kontroversi. Bagaimana kita menghadapi macam-macam penolakan buyer yang PHP seperti itu. Sedikit membahas tentang teknik closing, kemudian teknik follow up. Di sini teknik follow up kita bukan template bagaimana membalas follow up customer, tapi hanya teknik bagaimana kita nanti cara mudah untuk memfollow up seperti itu, teknisnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita lanjut aja langsung ke materi intinya. Sebentar, kita mulai dari ini. Sebentar, dibesarin dulu ya. Oke. Teman-teman kalau mau mungkin terbesit dari sekarang pertanyaan atau mungkin apapun itu bisa langsung ditulis di komen ya. Nanti ketika sesi tanya jawab baru kita bisa jawab seperti itu. Mungkin teman-teman biar nggak lupa atau apa, kalau ada pertanyaan monggo ditulis di komentar seperti itu. Baik teman-teman yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube seperti itu. Nah, untuk pembahasan pertama terkait JOS konversi atau radikal konversi seperti itu. Biar agak kontroversi kita pakai judul radikal konversi seperti itu ya. Nah, bagaimana sih kita mendobrak mental trigger dari calon buyer seperti itu ya. Calon buyer di sini kita singkat aja menjadi cabui seperti itu ya. Biar ringkas. Nah, di sini ada beberapa, sebenarnya banyak sih mental trigger yang dimiliki oleh customer itu kan beda-beda. Masuk ke WA kita pun juga beda-beda. Banyak. Karena ilmu mempelajari manusia itu ilmu yang luas seperti itu. Enggak hanya ini aja, tapi sebenarnya banyak. Dan di sini kita bahas yang inti-intinya yang mungkin sering saya alami juga, yang CS saya mungkin ngasih masukan ke saya tentang problem-problem cabui yang ada seperti itu, saya ringkes di sini. Jadi yang pertama, mental trigger yang harus kita patahkan, maksudnya patahkan itu kita selesaikan seperti itu, kita jawab untuk mematahkan mental trigger dari cabui seperti itu. Yang pertama, calon pembeli itu pasti memiliki harapan. Nah, kita gali tuh harapan calon buyer cabui yang masuk ke kita, lead ya, prospek yang masuk ke kita itu pasti setiap customer itu saya yakin 80% tidak peduli dengan produk yang kalian tawarkan, tapi mereka sangat peduli dengan masalah dan dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Makanya dari itu gali dan cari harapan atas penyelesaian masalah mereka itu apa seperti itu. Ketika chat. Nah, di sini kita bahas konversi itu kita berpikirnya ketika ada lead masuk ke WA kita ya, teman-teman, jangan ambiar kemana-mana. Jadi ini ketika kita berhubungan langsung dengan customer seperti itu. Yang pertama kita patahkan harapannya, harapan atas penyelesaian masalah itu kita jawab. Jadi biar produk ini menyelesaikan masalahku seperti itu ya dari calon buyer. Kemudian yang kedua, nah ini sering saya alami juga buyer-buyer yang malas seperti itu, lazy. Jadi buyer tersebut tuh sifatnya ingin dimudahkan. Nah, apa aja sih biar
customer itu mudah, atau mungkin contohnya ketika calon buyer mungkin jauh rumahnya, lokasinya jauh dari ATM seperti itu. Nah, kita tawarkan tuh kemudahan pembayaran, kemudahan dengan COD seperti itu. Kan itu menjawab itu karena pembelinya malas transfer, jadi kita tawarkan tuh, kita patahkan dengan memudahkan metode pembayaran seperti itu. Jadi yang kedua ini lazy, malasnya calon buyer itu kita patahkan dengan hal tersebut. Itu contoh ya, mungkin banyak hal lainnya, sesuaikan dengan kondisi teman-teman seperti itu. Nah, di sini yang ketiga terkait eksklusif spesial. Jadi calon buyer itu pasti kita pun juga kalau diberikan sesuatu yang eksklusif spesial itu kan seneng ya, seperti itu. Jadi calon buyer tuh seneng dispesialkan, mungkin dikasih bonus atau dispesialkan tuh bukan hanya ketika mau order aja, tapi ketika nggak menawarkan produk, kita tanya kabar atau kita membangun hubungan. Yang terpenting itu kita komunikasi, membangun hubungan dengan customer seperti itu. Mungkin sampai sini. Kalau ada pertanyaan kurang jelas bisa langsung ditulis di komen ya. Nanti kita jawab waktu tanya jawab seperti itu. Nah, yang keempat, mental trigger calon buyer ini apa sih yang kita dobrak seperti itu. Nah, calon buyer ini suka yang lebih hemat seperti itu ya. Tahu sendiri kan kalau misalkan lebih hemat, mereka bisa men-saving, menyimpan uang lebihnya, atau bisa lebih bisa lebih hemat lah dari uang yang dikeluarkan, itu bisa lebih hemat. Mungkin teman-teman patahkan dengan promo, hari ini promo potongan sekian, seperti itu bisa dimainkan. Sebenarnya banyak sih permainan gimmick-gimmick yang digunakan, tapi sesuaikan dengan kondisi pembicaraan teman-teman, pembicaraan di chat maupun pembicaraan langsung dengan customer seperti itu. Nah, yang terakhir, ini bukan terakhir sih sebenarnya, banyak, tapi ini inti-intinya aja yang saya sebutkan seperti itu. Urgensi. Jadi sifat manusia itu ketika terdesak itu mereka panik. Jadi kita mungkin bisa ciptakan komunikasi yang mengkomunikasikan bahwa nanti hasil akhirnya customer itu bisa terdesak dengan pertanyaan kita atau tawaran kita seperti itu, yaitu dengan mungkin ya contohnya apa ya? Contohnya mungkin bisa ditulis di komen ya teman-teman, kalau ada ide contoh. Ciptakan keterdesakan ini mungkin kalau saya bisa berikan contoh, ini terkait stok, terkait waktu pengiriman. Kalau mau dikirim di hari yang sama, transfer sebelum jam 10 misalkan, seperti itu ya, dikomunikasikan. Nah, di sini yang terpenting kita pinter-pinter mengkomunikasikan apa yang diharapkan calon buyer, kemudian kita menjawab kemalasan buyer dengan kita memudahkan penawarannya, kemudian menjadikan buyer itu spesial, kemudian bagaimana buyer itu bisa lebih hemat. Itu kan ada beberapa tekniknya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita dalam pembicaraan atau dalam chat dengan customer itu menciptakan keterdesakan seperti itu ya. Nanti mungkin ketika ada kurang jelasnya bisa ditanyakan di komen, tulis saja, jangan lupa subscribe. Komen-komen aja, tapi kalau nggak subscribe sama aja ya. Oke. Nah, kita masuk ke beberapa teknik closing. Lagi-lagi di sini saya sampaikan tidak ada teknik yang
menurut saya tidak ada teknik yang paling bagus, yang paling benar, atau apa ya, teknik yang paling teknik yang saya sebutkan di sini itu adalah teknik, beberapa teknik yang saya pakai dan saya briefingkan ke CS-CS saya seperti itu. Nah, kita masuk ke teknik closing. Yang pertama, pastinya calon buyer itu suka yang fast respon. Nah, bagaimana sih menciptakan fast respon itu? Nah, di sini kan teman-teman pasti juga udah mengenal auto text ya, seperti itu. Mungkin kalau kita pakai WhatsApp bisnis itu kan bisa ada itu, ada apa? Ada kata kunci ketika dikirimkan itu auto text-nya itu otomatis terkirim, jadi otomatis menjawab seperti itu. Banyak sih tools-tools untuk mempermudah agar kita tuh fast respon seperti itu. Nah, ketika banyak orderan, misalkan banyak lead yang masuk ke WA, mungkin dalam 1 menit 100 lead seperti itu, kan bingung tuh customer. Nah, kalau menggunakan auto text mungkin agak sedikit kebantu seperti itu ya. Nah, ketika calon buyernya udah membangun komunikasi dengan kita, tugas kita yang kedua adalah menggali kebutuhannya. Nah, ini mungkin sedikit sharing untuk teman-teman. Ini kebiasaan saya sih nge-briefing CS. Sebelum kan banyak tuh ketika lead masuk, calon buyernya tuh tanya harga atau mungkin ya kebanyakan tanya harga ya, seperti itu. Nah, beda ketika kita ada calon buyer terus langsung kita jawab harga, itu langsung kabur kebanyakan. Langsung ada sih yang tipe-tipenya kan beda-beda, tapi kebanyakan langsung kabur, tanpa kabar seperti itu. CLBK lah, chat lama beli kagak, seperti itu ya. Nah, tugas kalian di sini gali kebutuhan. Kalau ada lead atau calon buyer yang chat, teman-teman tanya harga, itu gali dulu kebutuhannya. Bapak, Ibu, mungkin ada keluhan apa? Nah, dari kita tanya keluhan itu kan nanti deretannya itu, deretan chat itu kan bisa mengarahkan orang untuk menjawab sesuai dengan tujuan kita. Teman-teman pinter aja untuk mengolah kata seperti itu. Nah, ujung-ujungnya kan kita tahu kebutuhannya. Wah, kebutuhannya untuk ini nih, badan ini nyeri nih. Oh, kebetulan produk kami ini bisa menyelesaikan ini pokoknya nek pundak loro kayak gitu, bisa mijit otomatis atau apa. Nah, itu kan relevan dengan kebutuhannya market itu, kebanyakan gampang closingnya nanti insya Allah lah. Kalau rezeki kan nggak kemana. Nah, yang ketiga ini yang tanya yang menang. Ini pasti banyak ya teman-teman sudah menerapkan ini. Jadi akhiri pertanyaan, akhiri chat itu jangan berakhir di calon buyer. Kalau bisa itu berakhir ke kita sebagai penjual, seperti itu. Diakhiri dengan apa? Pastinya diakhiri dengan pertanyaan, kalimat pertanyaan. Ibu, ada yang bisa kami bantu? Seperti itu. Mungkin Ibu bisa ordernya dikirim hari ini, seperti itu kan. Bisa ya, banyak sih contoh-contoh kalimat pertanyaan yang mengarahkan agar buyer itu menjawab iya. Ya, seperti itu. Jadi giring pemikiran customer itu agar menjawab pertanyaan itu dengan ya gitu ya. Jangan tanya seperti ini, Ibu, Bapak jadi pesan enggak? Ya pasti dijawab enggak, seperti itu. Jadi ada beberapa pengolahan kata yang teman-teman
harus pelajari, mungkin ini butuh waktu sih mempelajari pengolahan kata seperti itu ya. Dengan menulis itu kita bisa menghipnotis seperti itu. Tapi teman-teman pelajari dengan berbagai literatur, banyak kok yang terkait copywriting, chatting seperti itu ya. Buku, banyak kok rekomendasi buku. Kemudian yang keempat, batasan waktu dan stok. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di mental trigger tadi. Ini efektif untuk mendesak calon buyer agar segera order, fix order seperti itu. Fix order hari ini juga. Kebanyakan ini sih bagus juga dengan di saya bagus dengan teknik seperti ini, seperti itu. Nah, berikan bonus nomor 5 ya, berikan bonus, potongan harga dan lain-lain seperti itu untuk mohon maaf. Nah, nomor 5 berikan bonus ini untuk membangun rasa spesial seperti itu di mata buyer. Nomor 6 permudah metode pembayaran terkait entah itu COD, transfer, atau mungkin barang dikirim baru transfer seperti itu. Itu kan bisa. Modalnya hanya kepercayaan sih. Kan ada tuh yang oke, kita modal kepercayaan bahwa produk saya kirim ke pembeli itu nggak COD, nggak transfer, tapi gini, transfernya waktu produknya diterima oleh buyer seperti itu. Jadi ini modal kepercayaan. Tapi kalau mungkin teman-teman mentalnya kurang berani atau apa, ya mungkin bisa dicobalah 1 kali 2 kali seperti itu. Follow up. Nah, ini follow up ini mungkin sering terlewat ya. Mohon maaf sebentar. Izin minum dulu. Nah, nomor 7 follow up. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting, mungkin sering dilewatkan oleh teman-teman. Ketika ada 2 prospek masuk, 5, 10 prospek masuk, yang figurnya 2, 10 masuk yang figurnya 2, yang 8 dianggurin seperti itu. Nah, ini kan bisa di follow up tuh yang 8. Mungkin yang 8 itu ada beberapa kondisi ya. Mungkin waktu chat teman-teman dipanggil sama suaminya, dipanggil sama istrinya, atau waktu chat teman-teman pas ada notifikasi dari pacarnya atau kebelet. Kan banyak kondisi ya. Jadi teman-teman yang 8 itu jangan dianggurin. Jadi bisa di follow up. Ini teknik yang sangat powerful menurut saya. Nah, yang lebih dari powerful, yang nomor 8 ini, teman-teman jangan melupakan dari segala teknik yang kita miliki, yang kita pelajari dari awal series dan sampai sekarang. Itu teman-teman jangan pernah lupakan faktor langit. Ini yang paling penting. Faktor langit itu ya seperti doa, sedekah, dan lain-lain ya. Ini urusan masing-masing dengan Sang Pencipta seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah lupakan faktor langit ya. Oke, mungkin sampai sini bisa teman-teman bisa langsung tanya aja di komen kalau kurang jelas, atau mungkin penjelasannya terlalu cepat atau terlalu bertele-tele atau terlalu radikal mungkin ya. Langsung aja tulis, nanti di tanya jawab kita sharing jawab-jawab seperti itu ya. Kita lanjut dulu. Materi hari ini nggak terlalu berat, tapi ini menurut saya penting untuk dipahami oleh teman-teman. Nanti yang poin 7 ini kita di akhir aja ya, kita sedikit praktek ya, sedikit praktek, siapkan HP-nya atau WA-nya seperti itu. Kita nanti sedikit
sharing terkait terkait teknik follow up seperti itu. Bukan template bagaimana cara membalas follow up-nya ya, chat follow up-nya, tapi teknik bagaimana untuk mempermudah follow up agar tidak lupa atau tidak bingung seperti itu. Nah, kita bahas beberapa jenis penolakan. Beberapa jenis penolakan di sini tentu pasti macam-macam ya teman-teman. Setiap orang, setiap produk, setiap advertiser itu mengalami penolakan yang beda-beda. Entah itu penolakan yang santuy, penolakan yang bikin baper, penolakan yang marah atau seperti apa ya, pasti beda-beda. Tapi di sini saya rangkum ada beberapa penolakan dari cabui ya, calon buyer yang sering seperti itu. Mungkin di sini saya rangkum menjadi 4 poin seperti itu. Yang pertama, calon buyer yang tidak ada uang tapi butuh produk kalian, seperti itu ya, no money. Jadi terkadang ada chat masuk mereka sebenarnya butuh produknya, tapi biasanya ada alasan lah, mungkin nunggu gajian atau belum ada uang, nunggu akhir bulan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman jangan baper ya, jangan patah semangat. Intinya tugas kalian itu memastikan mereka beli atau tidak, seperti itu. Entah berapa lama itu waktunya, teman-teman kan punya teknik follow up ya. Jadi bisa di follow up beberapa hari kemudian seperti itu. Atau mungkin ditanya nih yang tidak punya uang nih, ditanya gajiannya kapan. Oh, nanti ditandai itu di Excel atau apa, Bapak ini nomor ini, tanggal ini, di chat seperti itu. Udah gajian kan? Nah, kan itu salah satu teknik follow up yang mungkin sedikit radikal seperti itu ya. Nah, yang kedua, no hari. Nah, ini tidak buru-buru. Nah, ada nih calon buyer cabui itu yang mungkin nolak secara halus atau gimana ya, pura-pura atau gimana tuh biasanya ini ya, saya izin suami saya atau apalah begitu tuh, banyak alasan. Mungkin ya ada yang benar-benaran butuh tapi nunggu izin suaminya atau apa, kan kita berprasangka baik aja seperti itu. Tapi di sini kan teman-teman dari 4 poin ini kita selalu tugas kita itu memastikan mereka beli atau tidak. Jangan pernah baper seperti itu ya. Nah, yang ketiga, ini tidak perlu, tidak butuh sekarang. Nah, ini. Nah, teman-teman pasti banyak ya yang masuk chat tanya harga atau sudah chat buahnya gitu tapi nggak jadi beli. Karena memang mungkin yang ini beberapa produk beda ya. Karena ada beberapa produk yang mungkin ketika lihat iklan langsung pengen, atau ketika ada produk yang ketika lihat, oh orang ini sebenarnya butuh tapi tidak butuh sekarang, butuh nanti ketika sudah punya anak, atau butuhnya nanti ketika sudah, contohnya ketika sudah menikah, seperti itu kan. Kita berbagai kondisinya sangat banyak ya, nggak bisa dibuat contoh, hanya salah satu contoh aja sih. Nah, yang keempat, no trust. Nah, ini yang kita bahas di series kedua terkait kepercayaan. Di sini kalau saya bilang ini adalah salah satu jenis penolakan yang harus kalian patahkan, bahwa
kenapa sih calon buyer itu tidak percaya beli ke kalian seperti itu. Nah, ini harus dipatahkan. Ini caranya gimana? Ya, kondisinya beda-beda ya. Produk kalian apa? Terus kondisi chat kalian dengan buyer itu seperti apa? Kalian patahkan tuh biar calon bayarnya itu percaya dengan kalian dan mau bertransaksi dengan kalian seperti itu. Nah, ini kan beberapa penolakan mungkin yang sering dihadapi teman-teman. Tapi teman-teman mau ada yang baper, ada yang nganggurin beberapa orang-orang yang masuk dalam salah satu jenis yang sudah saya sebutkan ini seperti itu. Nah, teman-teman garis bawahi bahwa tugas kalian di sini memastikan calon buyer itu beli atau tidak. Jangan pernah baper dan jangan pernah capek untuk melakukan follow up. Ya, itu digaris bawahi. Nah, itu tadi jenis-jenis penolakan ya, no money, kemudian yang kedua no hurry, tidak buru-buru. Benar nggak sih bahasa Inggrisnya? Kemudian no needs, kemudian no trust, tidak percaya seperti itu. Intinya jangan baper teman-teman. Pembahasan kita sepertinya masih ada. Nah, sebentar. Beli suara aman ya teman-teman. Dari tadi nerocos, kalau suaranya nggak aman gimana? Wah, beli wayan kabur nih. Suara aman ya? Aman. Oke, siap. Kalau dari tadi ngomong nerocos, suaranya tiba-tiba mati, waduh, ampun. Nah, kita masuk ke teknik follow up yang sudah kita bahas tadi ya. Ini sekali lagi bukan cara satu-satunya, tapi ini hanya salah satu cara yang saya lakukan seperti itu ya. Nah, bagaimana cara follow up agar teman-teman tidak bingung? Nah, di sini nanti kita sedikit praktek ya teman-teman. Sedikit praktek. Sebentar. Mungkin teman-teman yang lihat dari HP atau HP-nya kan bisa multi screen biasanya. Kalau yang HP-HP sekarang. Nah, itu teman-teman kita praktek langsung aja ya. Teman-teman buka tuh WA-nya. Oke. Sudah ya? Jadi teman-teman buka WA-nya di sini. Nah, yang pertama simpan nomor berdasarkan kode fix atau prospek. Jadi di sini teman-teman di awal itu pasti sudah menanyakan nama ya, nama, atau mungkin kalau kasar-kasarnya nggak tahu namanya, teman-teman pakai kode sendirilah, membedakan mana buyer customer yang sudah fix dan mana customer yang masih prospek, yang masih melakukan jenis-jenis penolakan seperti itu ya, yang sudah saya sebutkan tadi, yang masih prospek, yang belum fix seperti itu. Nah, setelah menamai berdasarkan kode fix dan kode customer prospek, teman-teman di sini kan di mana? Di WA. Di WA itu kan ada di samping sini, di kanan. Di kanan itu kan ada jam, kemudian ada tanggal, dan ada yesterday. Ya kan? Ada kemarin kalau bahasa Indonesia di mana? Di HP teman-teman. Nah, di sini ketika kita mau memfollow up, kan kalau bisa jadi kalau yang mana? Yang masih dalam format
waktu atau format jam ini kan bisa jadi customer yang masuk hari ini seperti itu. Ya, customer yang masuk hari ini. Jadi teman-teman masih belum follow up tuh ya, kan masih dilayanin hari itu juga. Nah, ketika mau follow up, teman-teman lihat status waktu di WA-nya itu yang yesterday atau kemarin. Di sini kan di kanan tuh ada kemarin ya. Nah, yang kemarin yang belum fix sesuaikan kondisi chat akhir ya, itu ditanya lagi di follow up. Pastikan mereka beli atau enggak seperti itu. Ya, tapi dengan pertanyaan yang mengarahkan mereka jawab iya seperti itu. Ya kan banyak kan caranya ya. Nah, itu yang yesterday atau kemarin itu bisa di follow up. Di follow up mungkin ada template follow up sendiri, harus di copy paste seperti itu, jebret ya. Nah, yang bawahnya itu kan kebanyakan itu ada yang kanan itu kan ada tanggal. Nah, ini perlakuannya kan beda. Follow up yang masuk kemarin, yang ini yang statusnya kemarin dengan follow up yang statusnya masih tanggal dan masih prospek seperti itu, yang sudah tanggal dan masih prospek itu kan beda perlakuan untuk memfollow up-nya ya. Perlakuan untuk memfollow up-nya itu kan beda. Jadi teman-teman buat tuh template untuk follow up customer yang kemarin, atau juga buat template customer yang sudah menjadi status tanggal seperti itu. Mungkin yang tanggal ini bisa ditanya gimana kalau masih statusnya prospek, bisa ditanya gimana kabarnya Pak Ijo seperti itu. Sehat, apakah sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mungkin diberikan informasi stok harganya, stok produknya ini tinggal 5, mungkin Pak Paijo bisa order sekarang. Nah, itu kan tagnya beda-beda. Mungkin yang tanggal ditanya kabar, yang kemarin ditanya apa, itu bedakan template chatnya seperti itu ya. Jadi teknik follow up bedakan ya. Kalau yang masih waktu hari ini kan kemarin, ini masih yang hari ini kan jam. Nah, yang kemarin kan sudah ada tulisan yesterday atau kemarin, kemudian yang tanggal sudah ini yang lama ya, mungkin 2 hari 5 hari, yang enggak, yang masih prospek, yang PHP seperti itu dicat lagi, jangan dianggurin. Itu bisa jadi nanti konversinya kita tanpa ngiklan pun bisa dapat closingan seperti itu ya. Nah, ini perhatikan waktu chat calon buyer ya. Yang kedua itu tadi, mungkin teman-teman ketika masih bingung atau penjelasannya kurang jelas atau kecepatan, bisa tanya di komentar ya, mungkin di Facebook atau di YouTube, bisa langsung aja tanya, nanti yang jawab beli wayan seperti itu. Nah, ini untuk template follow up buat sendiri, sesuaikan dengan kondisi waktunya tadi ya. Waktu hari ini, yesterday, kemudian tanggal. Nah, wah, sudah selesai. Oke, terima kasih series ketiganya. Mungkin nanti kita setelah series 3 ini bikin, mungkin teman-teman bisa kasih masukan di channel Telegram, atau mungkin kasih ide kita bikin konten apa sih, mungkin bisa ngasih masukan lah ya, biar kita nanti silaturahminya tetap terjaga seperti itu. Nah, dari pembahasan yang sudah kita lalui bersama ya, silaturahmi ini, mungkin teman-teman, pesan saya jangan lupa praktek, karena praktek itu adalah satu hal yang paling penting, itu action.
Jadi 80% action, 20%-nya belajar, cari ilmu seperti itu, beli buku seperti itu ya. Dan ini ada sedikit kata-kata mungkin bisa membuat semangat teman-teman. Sebentar ya, izin minum dulu. Nah, oke, mohon maaf. Nah, di sini ada sedikit kalimat yang mungkin bisa membuat teman-teman bergairah lagi dalam berjualan, bersemangat lagi dalam prakteknya seperti itu. Carilah market yang tepat dengan produk yang tepat dan cara promosi yang tepat di waktu yang tepat. Profit pun akan melesat. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut tanya jawab atau ngobrol-ngobrol, sharing, dan ditanyakan mungkin ketika penjelasannya tidak atau kurang jelas seperti itu. Beliwayan, monggo. Oke, terima kasih buat Dedi atas waktunya. Cari remote ya. Oke, siap. Aduh, Oke, ya, sorry teman-teman, batuk. sudah hampir 1 jam malah ya. Oke, Padahal pembahasannya enggak itu. tanya jawab teman-teman silahkan tinggalkan pesan di komentar. Saya akan coba pilih di atas. Jangan berat-berat tanyanya. Oke. Nah ini Dad. Mas Tio bagus bikin website dan LP Mas nextnya yang lolos FB. Waduh. Nah kan di FB policy itu kan sudah ada. Punyaku di ban di AME ya, tapi nggak tahu salahnya kenapa. Tapi mungkin bisa dibahas lagi. Teman-teman kan ketika di reject atau di restrict ya sama Facebook apa sama Om Mark itu kan bisa itu ada lihat pemberitahuannya itu kan ada klik selengkapnya itu. Nah, itu biasanya teman-teman mungkin terlalu body exposure atau dianggap kadang mesin Facebook itu juga salah dalam mengamekan orang, salah dalam mengamekan akun. Teman-teman bisa langsung banding aja. Dan untuk aturan-aturannya bisa dipelajari di itu ya beli ya di Facebook policy itu dipelajari teman-teman ada. Ya, jadi untuk yang begini-begini emang sebenarnya agak abu-abu ya. Jadi apa ya? Suka aja sih sebenarnya. Karena nggak ada yang bisa dibilang baku ini yang paling benar tuh nggak bisa. Kadang-kadang juga dimatiin sama Facebook, bahkan kadang-kadang landing page yang kosong juga, yang mati juga gitu. Jadi tetap belajar Facebook Ads Policy. Nah, sambil nanti teman-teman bakal ketemu nih mana yang bisa dibilang agak lebih aman di produk teman-teman. Jadi karena terlalu banyak terlalu banyak faktor yang nggak cuma di landing page tapi di teksnya, di gambarnya, di videonya semuanya kena oleh Facebook seperti itu. Kadang juga faktor error dari mesin Facebooknya juga. Ya. Jadi selama domain atau link teman-teman nggak di ban itu artinya masih bisa landing page-nya. Nah, bener. Mantap. Jakarta, waduh, Sidoarjo. Siap. Kalau split test itu bagus gak pakai CBO atau nggak usah? Lagi-lagi ini kalau pakai CBO, pakai ABO itu terserah teman-teman bisa di itu ya. Bisa di split test juga pakai CBO atau ABO. Bukan split test kontennya atau mungkin bukan split test produk atau split test interest, tapi teman-teman split test coba pakai ABO juga, pakai CBO juga seperti itu. Nggak ada patokan pastinya. Kalau saya sih pakai CBO seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan biasanya saya juga pakai ABO. Di compare aja sih. Mungkin Beliwayan bisa nambahi. Oke, ya, jadi kalau saya pribadi sih CBO udah full CBO. Jadi bukan berarti juga itu yang terbaik ya. Terbaik ya
teman-teman tes sendiri seperti itu. Dan memang ada isu bahwa ke depan Facebook akan lebih mengoptimalkan ke CBO semua seperti itu. Nah, benar. Nah, monggo Dad. Pabi Island Company. Oke, kalau buat Bang, tiap hari bisa spend budget iklan sampai berapa buat parameter kita pemula. Nah, gini, sebenarnya kalau berapa atau apa kita sebut angka itu juga tidak bisa itu ya, nanti terlalu sensitif. Tapi di sini kita mainkan mindsetnya gini, semakin banyak budget yang kita kasih, bukan kasih sih, apa itu, semakin banyak budget yang kita alokasikan seperti itu semakin cepat juga kita mendapatkan data, cepat juga kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi tidak apa ya, kalau sedikit budgetnya jelek atau gimana itu enggak. Tapi mindsetnya gini, kalau aku sih semakin banyak budget yang kita gelontorkan, yang kita gelontorkan itu semakin cepat kita ngambil keputusan, hemat waktu kita kan, hemat waktu juga seperti itu. Semakin cepat kita memperoleh data seperti itu ya. Karena kita kan di sini bisnis juga nggak main-main, kita semuanya pakai data. Kita baca pakai data seperti itu. Kita harus punya ukuran. Ukuran setiap orang beda-beda seperti itu ya. Jadi mungkin saya bisa menjawabnya seperti itu sih. Mungkin Beliwayan bisa nambahin biar agak ada literasi lain. Apa nih? Ini ratusan juta kalau Beliwayan. Ini parameter apa ini? Kalau untuk parameter memulai, saya udah share di YouTube sih, di YouTube saya. Minimal teman-teman punya budget 1 juta dulu buat testing. Dan cara ngebaginya pun udah saya share di YouTube seperti itu. Ini parameter buat pemula ya. Jadi teman-teman setidaknya siapkan uang 1 juta. Teman-teman tes bisa 5 sampai 10 produk. Nah, tapi teman-teman harus belajar dulu yang namanya KPI, baca data segala macam. Jadi biar nggak habis percuma uangnya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya banyak-banyakan ngabisin duit ya, Om Yoyo dong itu udah jelas 1 miliar per hari kan iklannya. Iya. Udah sultannya jauh-jauh. Dapat threshold segitu ya lumayan ya. Bang, targeting gamis anak ya. Oke, nah ini Bang Syam ini memaksa diriku untuk mikir. Sebentar. Bang, targetin untuk gamis anak ini bisa teman-teman mungkin tweak sedikit. Anak-anak ya, nggak mungkin teman-teman menargetkan interest anak-anak. Nah, teman-teman targetnya pasti bapaknya atau emaknya ya, bundanya, mamanya seperti itu. Nah, target kunci ya, targetnya itu bunda-bunda, mama muda seperti itu ya, yang punya anak, 1 anak atau 2 anak kalau nggak salah. Di targeting itu kita bisa menargetkan parents yang punya anak umur berapa, umur sekian seperti itu. Nah, teman-teman bisa targeting tuh bunda-bunda ini berkumpulnya di mana sih gitu, komunitasnya di mana sih. Bisa pakai mungkin yang awal-awal pakai parents yang memiliki anak 1 seperti itu, bisa ditargeting seperti itu sih saran saya. Luas banget ini. Mungkin Beli bisa nambahin. Ya, yang umum masa-masa style itu sebenarnya teman-teman bisa inspirasi dari public figure, brand, dan juga produk. Jadi teman-teman bisa target itu. Public berkumpulnya figure brand gamisnya siapa, produk
kompetitor apa, kalau nggak ada inspirasi sih. Bisa nembak ke apa ya, brand-brand terkait lah, atau mungkin tokoh-tokoh yang disukai emak-emak seperti itu, dicari. Oke, lanjut. Apa nih? Oh, sebentar. Trik retargeting ads biasanya dipakai Mas Profit Maker. Khairul Umam. Di penawaran yang sering dipakai ditambahin value atau dikasih subsidi ongkir atau saat pada follow up. Kalau retargeting ads biasanya ini juga kita pakai juga, sangat penting ya. Biasanya kan orang masuk ke landing, mungkin kita retargeting ke orang-orang yang sudah masuk ke web atau landing page kita tapi belum melakukan action beli seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa ubah nanti penawarannya atau caption di ad kreatifnya untuk retargeting. Jadi bikin beda. Jadi ad kreatif, caption di retargeting itu biasanya aku bikin beda sih. Karena memang retargeting ke orang-orang yang sudah tahu ke fanpage kita, ke web kita seperti itu dibedakan. Kalau saya sih seperti itu. Kalau mungkin males bikin konten atau apa, wis langsung aja gas lost doll lah. Nah, sering ditambahi value, kasih subsidi ongkir atau gimana? Ya, biasanya untuk retargeting ya bisa mainkan promo-promo lah, terserah teman-teman, gratis ongkir atau beli 2 gratis 1, beli sekarang gratis 100%. Itu kan bisa dimainkan seperti itu. Nah, retargeting juga kalau pada saat follow up ya, ini beda kondisinya, beda cara follow up-nya juga seperti itu. Mungkin Beli bisa nambahin? Ya udah, sip. Sip. Oke, grup Telegram. Bisa ditulis di ini, Beli. Tadi udah aku tulis ini nih. Nah, ini Bisa nih. di bannernya. Nah, tuh Jadi, teman-teman kalau grup Telegram. kalau mau gabung monggo di channel itu. Itu sebenarnya grup humor sih, bukan grup belajar. Ya, humor sambil belajar. Santai. Share ini Mas Yan share template chat CS Bank biar belajar dan duplikat ATM. Kalau template CS ini ya, sekali lagi template CS itu sebenarnya teman-teman tinggal ini sih menyesuaikan kondisi produk, kondisi kan lead prospek yang masuk ke masing-masing orang kan punya behavior yang beda-beda. Nah, ya yang template CS yang paling bagus ya dari teman-teman itu sendiri, nggak dari orang lain, seperti itu. Itu sih menurutku. Bisa tambahin, Beli? Jadi share ya polanya. Nih. Oke, mungkin next time sharing materi lainnya. POD. Kalau POD ada di sebelah. Soalnya saya main POD. Oke. Kalau POD biasanya banyak tuh di-share di sebelah, Mas. Tahu kan pasti. Sebelah banyak. Ya, itulah, masa ya disebutin. Ya nggak apa-apa, cuy. Siap. Lanjut.
Imade Suparta hadir, siap. Michael Abi, Om, tips dan trik untuk promo produk baru brand sendiri tapi udah cukup banyak kompetitor serupa. Kira-kira yang bisa bikin produk kita bersaing dengan produk kompetitor yang udah lebih dulu muncul. Nah, di sini teman-teman bisa manfaatkan media untuk men-spy kompetitor. Ya, spy dulu kompetitornya. Kompetitor itu di list, dicatat di mungkin di mana gitu ya, di list kelebihan kompetitor apa, kekurangan kompetitor itu apa. Nah, di situ kan teman-teman bisa masuk tuh celahnya, bisa mengetahui celah-celah kelemahan yang tidak dimiliki oleh kompetitor itu apa. Nah, itu masukin di situ. Jadi teman-teman kalau menurut aku sih saranku, apalagi ini brand sendiri ya, teman-teman pasti di awal harus riset terkait market, terus riset produk yang dibutuhkan oleh marketnya itu seperti apa. Kemudian juga yang terpenting itu riset kompetitor. Teman-teman jangan lupakan itu, riset kompetitor dulu. Jadi teman-teman list kelebihan, kelemahan kompetitor itu apa. Kemudian setelah tahu, hajar tuh, selip, masukin celah-celahnya. Seperti itu. Mungkin Beliwayan bisa nambahin. Ya kalau punya value lebih sih kita nggak usah takut ya dengan kompetitor sih sebenarnya. Nah, Hanya iya, dinilai seperti itu. ya nggak apa-apa dipromosin aja dari brand awareness, PPE, CTW semua. Terus juga brand sendiri bukan dropship. Mantap. Tapi kalau saya pakai JPO nggak lama aku mati. Ini nggak ada hubungannya sih. Sumpah, ini mungkin teman-teman pemikiran atau mindset yang harus diubah. Kadang ada teman-teman yang, Mas, aku duplikat bikin campaign baru, terus tak duplikat, kok langsung ame ya, seperti itu. Terus ini, Mas, aku pakai CBO, kok akun langsung mati, kenapa? Itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ame, disable atau restrike. Nah, teman-teman mungkin bisa evaluasi apa ya? Evaluasi akun teman-teman ini pernah melakukan apa seperti itu. Jadi beda-beda ini. Jadi nggak ada hubungannya mungkin CBO akun mati seperti itu. Mungkin ada trigger lainnya, bukan trigger ketika teman-teman pakai CBO terus akun mati. Ada pemicu lainnya. Ada pemicu lainnya mengapa akun teman-teman tuh bisa mati, bukan pakai CBO atau duplikat campaign seperti itu ya. Jadi ini mungkin mindset yang harus diperbaiki sih teman-teman. Atau mungkin nggak usah banyak pikiran, bisa buat akun baru lah seperti itu ya. Mungkin Beli bisa nambahi. Nah ini dia cuma ngetes aja ini. Siap. Ini banyak masta ini kayaknya ya. Padahal pembahasannya ini kita ya fundamentalnya aja sih. Kalau masta mungkin minggir lah. Beli dan Sam Dedi, oke. Kalau kita iklan produk afiliasi, tracking dari target mana-mana ya. Secara kan kita nggak nana pixel sendiri. Mohon info. Nah, ini mungkin Beli bisa bantu jawab. Untuk afiliasi biasanya kan webnya, tapi ada sih afiliasi itu yang apa ya, yang di webnya tuh bisa kita pasang pixel kita sendiri. Ada kok, aku pernah Dia enggak iya bro. apa Ya mungkin dia enggak. iya ya, gimana ya terus ya, carilah afiliasi yang menyertakan ini
yang menyertakan apa ya, bisa menanam pixel di webnya, ada kok. Sebenarnya saya sebut produk nggak apa-apa ya. Ada order link sih, sebenarnya bisa pakai order link juga. Oh iya. Jadi saya nggak berafiliasi sama order link, silahkan beli sana. Jadi itu bisa membungkus link affiliate teman-teman dan pixelnya kebaca. Cuman mungkin sampai titik purchase-nya yang tetap kita nggak bisa baca. Karena titik purchase itu kan punyanya di sistem affiliate-nya. Nah, dia yang baca purchase-nya. Kalau Berarti cuma bacanya apa tuh yang di order link? bisa. Yang di order link itu berarti kita tanam satu event aja berarti? Ya, satu event aja. Misalnya yang menuju ke form checkout itu kita anggap misalnya sebagai active cart. Nah, mungkin cuma batasnya sampai di situ aja. Nah, bisa seperti itu. Niche yang gurih. Kerupuk gurih, Bro. Biar database-nya bisa digunakan berulang kali. Apa ya niche yang gurih ini, teman-teman, pertanyaannya bikin mikir berulang kali nih. Banyak kok niche ini, niche yang nggak ada matinya itu ya, niche apa? Kekayaan, kemudian kesehatan, terus apa lagi ya satunya ya? Lupa. Niche yang nggak ada matinya tuh ya kita mungkin jual niche di kesehatan. Itu sih. Luas ya, kesehatan itu banyak. Jadi teman-teman juga bisa mainkan di situ, atau mungkin fashion juga banyak. Fashion gurih tapi persaingannya ketat. Ya. Kalau beli main di niche apa aja? Niche fashion ada. Saya masih di herbal kosmetik aja, apa tuh, kesehatan. Herbal, kosmetik ya. Berarti fashion enggak? Fashion enggak. Lanjut. Monggo beli. Beli dari Wira King, beli banyak dan Om Ded, cara lihat customer audience kita udah 1000 itu gimana ya? Sekarang sih nggak dimunculin sih sama FB ya. Kalau dulu dimunculin. Jadi teman-teman buat custom audience mungkin ditulisnya di bawah 1000, data sudah siap gitu. Biasanya kelihatan di situ. Iya. Bisa sih sebenarnya lihat tuh di analitik ya. Tuh analitik tuh. Udah skip. Riwayan untuk mencari data hari apa yang rame untuk produk kita. Di situ teman-teman bisa buka ya, ketika di Ads Manager itu kan ada overview ya beli ya, di samping kiri, di sampingnya apa? Campaign itu kan ada overview. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman itu bisa jam ramenya jam Harinya. berapa, seperti itu. Perbandingan ATC dan yang di-spend itu jam berapa sih bagusnya, itu dilihat di overview. Itu sih. Ya, jadi di explore aja Ads Manager-nya. Itu kalau nggak salah sih di sebelah kiri. Di samping kampanye. Tapi kalau tampilannya baru dia udah berubah sih kayaknya deh. Iya, gitu. Fabri Island Company. Kalau buat targeting interest produk t-shirt dan hoodies yang desainnya berawal tertulis medis COVID-19, targetingnya untuk orang-orang yang kerja.
apa ya, itu tadi sih sama sih, public figure, brand yang seperti itu, teman-teman bisa cari. Itu market luas sih. Ya, Terus untuk COVID-19 ini agak rawan iklannya, saya udah ngabisin 14 akun iklan kalau nggak salah, gara-gara main COD target COVID-19. aduh, berani-beraninya. Kacau, kacau. Ini udah. Masih banyak pembeli yang diem baik, mungkin enaknya diapain? Pernah di follow up terus sama CS. WA bisnis malah ke banned. Ya itu sih tugas kalian itu kan memastikan mereka beli atau enggak. Entah itu nanti di banned, entah itu diblok oleh pembeli. Ya resiko. Ya yang sabar aja lah kuncinya ya. Teman-teman jangan apa? Jangan pernah lelah lah untuk follow up seperti itu. Mungkin Beliwayan bisa menambahin sedikit apa ya? Bagaimana follow up? Apa? Udah lama nggak nge-CS. Ya, aku pun juga nggak nge-CS, tapi tahu lah. Enaknya ini apa ya, di blok aja udah. Ya, Jadi di ini follow up masalahnya dia ngeblok kita. ini masalahnya WA bisnisnya yang ke banned, bukan dia yang di banned pembeli. WA. Ya wis, itu resiko lah ya. Kita kalau setiap bisnis itu kan mengandung resiko. Jadi teman-teman dari sini pun bisa mengambil hikmahnya lah ya. Apa yang bisa diperbaiki seperti itu. Kuncinya sabar. Chandra Kirana. Bismillah, cara scale up tanpa aturan rules. Baiknya gimana? Mas, banyakin campaign atau AdSense. Ini mungkin scale up sama scale out ya. Scale up itu kita menambah budget. Bener nggak Bli? Scale up itu kita menambah budget ya. Iya. Di campaign. Terus kemudian yang satu lagi kita scale out. Scale out itu kita perbanyak campaign. Jadi itu hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman kita ketika mau mazhabnya itu pakai scale up, itu tambah budget. Tapi tambah budgetnya jangan langsung drastis. Misalkan kita iklan 50.000 bagus, terus kita langsung tambah 5 juta gitu. Ya apa ya, kaget langsung. Kayak orang kamu kasih jeder gitu ya, kaget itu adsense-nya itu. Jadi pelan-pelan, mungkin 30% dinaikin pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau scale up seperti itu. Terus kemudian kalau scale out itu banyakin campaign, banyakin adsense lah seperti itu. Jadi diduplikat. Ya, mungkin diduplikat 10 campaign terus 10.000 adsense gitu ya, bisa. Lanjut Beli, di sana Bain. Ya, lanjut. Apanya? Beli banyak yang di follow up tapi read doang. Nah, itu resikonya kakak. Nah, jadi jangan baper itu tadi loh. Kan sudah digarisbawahi. Jangan baper. Nah, tugas kita itu memastikan bahwa pembeli itu beli apa enggak seperti itu. Kalau belum diblok, belum apa ya, kita diblok customer itu Belum kita coba WA-nya. kita chat aja tapi dengan ya sopan seperti itu ya, enggak yang emosi atau apa. Itu sih. Terus aja kalau di read doang kan pasti belum ada tanggapan ya, tanya terus, tanya seperti itu. Sampai diblok. Itu Ayo. tadi radikal tuh di situ. Radikal itu kalau belum sampai diblok itu tanya terus seperti itu. Pastikan kalau dia fake atau enggak.
By the way, ada door prize apa hari ini? Waduh, door prize-nya dari Beliwayan ya. Ya, door prize-nya itu nanti kita buat live dashboard. Tapi belum Kemarin. belum menentukan harinya ya. Nanti ditunggu teman-teman. Itu di-upload di YouTube. Interest yang cocok buat obat kulit alergi apa ya? Kulit alergi itu apa ya? Biasanya terkait itu ya. Mungkin bisa skin, nembak ke skin atau ke jamur, ada nggak ya? Jamur kulit itu bahasa Inggrisnya apa sih? Kayak jamur kayak gitu. Nah, ada kan jamur kulit tuh penyakit tuh ada bahasa Inggrisnya, lupa aku. Pokoknya bisalah ditembakkan ke situ. Mungkin teman-teman mikirnya jangan ini ya. Jangan satu sumber. Jadi teman-teman tuh mikirnya gini, obat kulit alergi. Siapa sih kira-kira yang butuh obat kulit alergi itu? Kebanyakan yang alergi itu cowok apa cewek. Kemudian di situ susah ya kalau kulit alergi itu orang banyak sih. Kalau aku dites ikan apa kambing apa ya, makan seafood atau apa gitu ya, tembak aja seafood seperti itu. Jadi luas sih penargetannya seperti itu ya. Atau kalau mau ngumpulin data kan teman-teman sudah punya website ya, yang ditanam pixel di dalamnya. Jadi teman-teman bisa browse aja kalau bingung itu penargetan browse. Kemudian kan teman-teman nanti berjalannya waktu itu bisa punya data. Nih orang-orang yang alergi itu masuk ke view kontenku, kemudian ke lead, ke ATC dan ke purchase, itu kan punya data teman-teman. Jadi di awal mungkin kalau bingung atau penargetannya susah, browse aja lah. Browse kemudian di exclude apa gitu sambil ngumpulin data event pixel ya, seperti itu ya. Mungkin Beli bisa nambahin. Ya, jadi interest di Facebook itu dulu kan yang dianggap interest itu adalah likers dari sebuah fanspage. Nah, sekarang enggak. Jadi apapun yang orang ketik, apapun yang orang bicarakan, jadi teman-teman ngomong itu udah direkam apa Facebook itu jadi interest. Jadi kalau orang yang kulitnya gatal, kira-kira dia ngomong apa? Misalnya ngomong kulit kah, ngomong gatal kah, ngomong sakit kah? Nah itu akan jadi interest, dianggap interest sama Facebook. Jadi ya target aja. Ya. Karena ini produk umum. Ya, ngomong radikal itu dicatat sama Facebook. Aku target kenapa? Ditarget kena apa itu? Terserah wis. Apa nih? Beli iklannya pakai setting biar mati otomatis di jam-jam tertentu seperti jam 2 malam atau dibiarkan full seharian. Kalau aku sih pakai rules itu ya, pakai rules on off. Kemudian on-nya itu jam 12 pagi tank itu, atau mungkin bisa jam 2 malam, terserah teman-teman sih. Kalau aku pakai on off rule seperti itu. Mungkin Beli bisa jawab. Ya kalau saya sih nggak seharian full, karena kalau seharian full juga kan nggak ada CS yang menghandle. Jadi jam kerja pulang CS itu ya udah dimatiin aja iklannya. Jadi main on off rule. Main on off ya, main on off. Kadang-kadang jam 9 pagi, kadang-kadang 12 siang, kadang-kadang jam 6 sore, jadi ya tergantung iklan juga. Anda pakai CPO bercampaign budget berapa on jam 1? Ambil keputusan saat udah spend berapa. Kalau aku gini, budget kita sesuaikan berapa aset yang kita mau kita taruh di campaign seperti itu ya. Kalau CPO, lah teman-teman budget 100.000 misalkan
di campaign dikasih 10 adset, dongkraknya itu kurang greget seperti itu ya. Kalau aku sih mungkin kalau 10 adset bisa 1 juta seperti itu, atau mungkin terserah teman-teman ya, 1 juta berapa adset, dibagi aja mungkin kalau 100.000 2 adset lah maksimal seperti itu. Jadi kebagian 50-50 seperti itu kalau 100.000 ya. Jadi on jam 1 ya, ini tergantung teman-teman on rule-nya jam berapa. Kalau aku sih biasanya jam 12 pergantian hari seperti itu, biar ada spare waktu mesin Facebook tuh apa ya, nge-up gitu loh, ada apa gitu bahasanya, pokoknya itulah on jam 12 seperti itu ya. Ambil keputusan saat spend berapa. Biasanya rule-nya aku ini tergantung produk ya teman-teman, tergantung margin kita seperti itu. Kalau misalkan teman-teman pasang rule gini, bisa ketika entah itu di rule campaign, rule adset, rule ads, itu mungkin teman-teman ketika reach-nya 2000 terus dan hasilnya tidak ada CVR, tidak ada result, itu off seperti itu. Nah, kalau spend berapa, biasanya aku gini patokannya. Ketika adset itu menghabiskan 20.000 atau 50.000, tidak ada hasil atau tidak ada result, off dan on di hari berikutnya. Itu sih kalau aku. Mungkin beli bisa menambahkan on rule. Ya budgetnya berapa ya? Budgetnya sesuai kemampuan sih. Iya, Tapi saya mulai sesuai 200 sih. Kalau on ya jam 12:30, jam 1 boleh. Ambil keputusan ya sama kayak cara baca data di YouTube. Satu jam setengah kita berbicara. Ini enggak, aduh namanya nggak enak ini ya disebutin. Ya itulah pokoknya dibaca. Nah. Izin tanya Mas, pernah nggak Mas waktu mau scale malah boncos? Sebelumnya iklan profit terus selama 7 harian lebih. Pernah lah kalau boncos. Kita mungkin mikirnya ketika kita duplikat terus tambah budget itu pasti bagus. Belum tentu. Ya boncos saja seperti itu ya. Jadi nggak nentu seperti itu ya. Kita waktunya scale, oh ini adset ini bagus, kita scale terus kemungkinan harus profit nih, harus bagus. Enggak juga, ya ada boncos-boncosnya juga. Jadi naik turunnya hasil iklan itu ya wajar lah menurutku, karena setiap hari itu kita persaingan yang baru, pertarungan yang baru seperti itu ya. Jadi ini hal yang wajar sih, jangan baper ya kalau boncos. Mungkin beli bisa nambahin. Kalau pernah ya pernah. Jadi scale up itu ya nggak harus untung di hari itu, mungkin besoknya untung. Ya. Atau mungkin selama 1 minggu rugi terus. Dan jangan di scale up kalau udah Bisa. Semasta-masta apapun itu pasti boncos itu. Pernah follow up customer yang belum bayar ke pending orderannya nggak? Seberapa efektif? Kalau aku sendiri sih ini ya nggak nge-handle CS ya. Jadi aku pakai CS remote, nggak onsite. Jadi hanya memberikan perintah ke CS untuk memfollow up by waktu, by jenis waktu yang tadi saya jelaskan. Jadi waktu yang kemarin itu follow up-nya gimana, yang statusnya tanggal itu follow up-nya gimana, itu setiap hari. Dapat laporan di blog customer itu sudah biasa sih.
Kalau menurutku seberapa efektif follow up? Ya efektif, powerful banget seperti itu ya. Karena kondisi calon buyer ketika menerima iklan kita kan kita nggak tahu itu kondisinya waktu gimana. Mungkin waktu di jalan atau waktu ngomong anak seperti itu ya. Jadi follow up tuh sangat penting. Mungkin Beli Wayan bisa nambahi? Iya, jadi ya penting sih follow up itu. Seenggaknya ya bisa jadi tambahan biaya sih, nutupin gitu. Jadi Ya, harus contohnya teman-teman ngambil untung 100.000 nih misalnya. Ya daripada lewat teman-teman ngambil untung 50 ya nggak apa-apa deh, nanti dia beli gitu. Kan jadi tambah-tambahan juga. Cuman saya jadi bilangnya jangan apa ya, oh ini orang numis banget gitu, jangan gitu juga. Artinya follow up dengan bahasa yang sebuah kejutan iya, spesialkan lah istilahnya tadi kan, jadi bahas dispesialkan. Jadi setelah 3 hari baru dikasih diskon nih 50.000 lagi misalnya gitu, kan masih untung juga 50.000. Beli, bahas mengenai LP dong. Kayaknya masih banyak yang nanyain berdu, nanti saya bikin lagi deh tutorialnya dari berdu. Silakan nanti dikumpulin pertanyaannya tentang berdu, saya bikinin lagi tutorialnya. Masih banyak banget yang nanyain soalnya tentang berdu. bisa itu nanti dibuat live-nya lah. Jadi silakan kumpulin lagi pertanyaannya tentang landing page, nanti saya buatin lagi tutorialnya. Bisa di Telegram, bisa di YouTube, komen-komennya bisa buatin lagi. Cuman ya sekarang agak susah waktunya sih. Harus ngomong Iya, bapak rumah tangga. Pak rumah tangga tuh. Beli, kalau lead yang di dashboard 30, real WhatsApp cuman 4, pakai form ke WA. Realnya cuma 4. Yang lainnya ini sudah ngisi form atau belum ya? Kan ini pakai form ke WA kan? Kan biasanya kalau customer ngisi form itu kan ada jejaknya ya Beli ya? Iya, Ada apanya? Ada jejak isi formnya gitu loh. Ketika nggak dikirim ke WA kan teman-teman bisa lihat tuh di data mana? Data isian formnya tuh di admin webnya itu kan ada. Nah, teman-teman chat. Jadi ada punya apa ya? Punya inilah ambil sikap seperti itu. Kalau yang isi form tapi nggak nge-send WA itu kita chat duluan seperti itu. Bisa jadi seperti itu sih ini kasusnya. Sering kayak gitu juga sih aku ngalamin juga. Ngisi form tapi nggak ke WA. Ini kan pakai form terus direct ke WA kan gitu kan. iya. Jadi bisa dilihat datanya di mana? Isiannya kan pasti ada jejaknya. Monggo Beli. Ya, itu benar kata Dedi. Jadi ini ada di mana namanya di Berdu mungkin ya di Berdu teman-teman bisa langsung arahkan ke WA atau teman-teman simpen di Berdunya dulu, habis itu baru diarahkan ke WA. Nah, tergantung nih teman-teman pakai yang mana. Tapi kalau yang langsung diarahkan ke WA, nggak pernah sih sejomplang ini kalau pakai form. Iya berarti ada harus di ini sih. Mungkin linknya atau apa harus dicek ya. Biar dicek dulu. Jangan-jangan view content jadi ini nanti laporan purchase. Nah bisa Kan sering dilihat, jadi dicek dicek. dulu ya. Mas Oskalion Setiayana. Sering ketemu juga nih sama masnya di grup. Kalau untuk awal-awal iklan untuk produk baru, nentuin apakah produk ini bagus atau jelek, kira-kira budget berapa, dan berapa kira-kira hari kira-kira split testnya. Lagi-lagi ini tergantung kemampuan teman-teman. Budgetnya berapa? Mungkin 250.000 7 hari atau mungkin langsung digas kalau mungkin ada uang dingin 5 juta atau 1 juta ya minimal
itu bisa dicoba di budget itu, sesuai kemampuan teman-teman. Beberapa harinya ini, ya itu tadi, ketika kita pasang ya beli ya, ketika kita, pasang budget, besar di awal, kita juga bisa mempercepat proses penentuan keputusan, seperti itu. Yang paling penting di awal teman-teman harus menentukan Key Performance Indicator, KPI, biar gak bingung, seperti itu ya. Tentukan KPI di awal. Mungkin beli nambahin? Ya, jadi ini udah ada di video YouTube seri saya sih. Jadi teman-teman harus tahu KPI dulu. Jadi 1 hari langsung bisa ambil keputusan, bukan cuma 1 hari, 1 jam juga udah bisa ambil keputusan ya. Kurang lebih begitulah. Mantap. Panjang soalnya, bisa nonton di YouTube aja. Itu di series yang judulnya apa? Apa ya? Alah lupa. Oh, tahun yang lalu. Ya mungkin teman-teman bisa scroll ya di Ada yang di Telegram sih ada. oh gitu. Job desk untuk CS apa aja ya? Kalau aku sih membedakan CS yang onsite sama yang remote itu beda. Kebetulan aku pakai yang remote, enggak onsite di tempat seperti itu. Jadi di rumahnya sambil rebahan, sambil melayani customer seperti itu bebas. Tapi setiap pagi dia harus juga ini on jam 7 seperti itu. On jam kerjanya juga diatur. Kalau walaupun remote bebas ya kerjanya, tapi harus punya jam kerja seperti itu. Terus tugasnya apa aja? Yang pertama ya nerima orderan itu fast respon, terus ngelis apa? Kalau remote kan ngontrolnya agak ini ya, agak beda ya dengan yang onsite gitu, bisa dikontrol. Nah, mungkin teman-teman kalau mau remote CS-nya itu aku kadang pakai aplikasi Shelly untuk kontrol ini sih, untuk kontrol inputan fig-nya CS gitu. Jadi kita real time yang fig berapa itu kelihatan real time. Jadi pakai ini bukan endorse sih ya. Jadi pakai ini apa? Pakai Shelly seperti itu. Orderanku ketok. Itulah pokoknya. Jadi pakai Shelly bisa real time. Kalau setelah ke Shelly, nanti kalau ada yang COD, CS itu nginput ke ini fix ordernya di COD pakai Shopee ya biasanya teman-teman, atau pakai order online itu ada ya beli ya logistik itunya. JNE COD itu ada. Seperti itu sih. Jadi memproses dari awal, menerima customer di chat, mengclosing, kemudian meng-fix orderkan. Jadi meng-fix orderkan itu dalam artian kalau dropship biasanya kan kita menyelesaikan inputan dulu di Shopee, kemudian kita PDF-nya kasihkan ke supplier, seperti itu. Tergantung teman-teman menentukan job desk-nya seperti apa biar enak. Untuk materi iklan gambar, video, carousel, TikTok, gabungin di satu aset apa enak yang terapin? Ini maksudnya tes ini ya beli ya, tes yang mana yang bagus gambar, video atau carousel gitu ya maksudnya. Ya. Yang diterapin Biasanya aku kalau aku sih ngetes biasanya gini, satu adset itu ada 3 ad gitu ya. Tapi kalau aku sih semakin banyak ads, semakin banyak materi yang kita tes, itu juga budgetnya harus mendongkrak juga. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai, jadi satu adset itu 3 lah paling enggak untuk ngetes. Nah nanti ketika nemu winning ya teman-teman bisa pakai yang winning itu di scale ya. Seperti itu sih.
Kalau aku biasanya video sama, tapi thumbnail-nya beda. Ya beli ya, biasanya kan thumbnail itu juga mempengaruhi CTR juga. Iya. Mas Fahru Zulkifli Hasan. Saya jual produk dengan harga di atas 250.000. Marginnya berapa nih? Jenisnya hiasan rumah. Saran untuk interestnya. Nah, teman-teman gini. Ini pasti teman-teman berangkat dari produk ya, belum tidak berangkat dari menentukan market. Nah, di awal yang sudah kita bahas di series pertama itu kita menentukan market, bagaimana kita melist customer buyer-nya seperti apa. Jadi nggak bingung untuk penargetannya seperti itu ya. Hiasan rumah kalau secara kasar marketnya tembak aja yang ini home gitu ya. Atau mungkin peralatan rumah tangga gitu, ada nggak interestnya? Jadi market kalian tuh berkumpulnya di mana itu bisa juga menembakkan ke fanpage yang ada di interest Facebook. Mungkin beli bisa nambahin. Ya mungkin bisa dengan target Yang ini bagusnya di browse, kemudian di lookalikes dari hasil leads. Kalau apa ya? Kalau mungkin bingung gitu, ya teman-teman browse aja sambil ngumpulin lead gitu. Ya, sambil ngumpulin data, terus kemudian di lookalike, bikin lookalike dari lead itu di buat conversion iklan seperti itu ya. Lanjut beli. Waduh, coach. Ini manggil coach kayak apa? Saya main di niche produk mainan Radika. Mainan anak, view kontennya udah 10k. Wow, lumayan. Leadnya 900, ganti produk aja ya. Loh. Nah, ini maksudnya keputusan Mas Khairul Umam ini ganti produk. Kalau profit kenapa ganti produk seperti itu? Kan dari view konten 10.000 ini kan bisa di retargeting atau di mana? Dibuat CA-nya, terus di exclude yang sudah lead itu di exclude, bisa dibikin CA kemudian di LAA, kan bisa ditembakkan lagi seperti itu. Terus leadnya baru 500 sudah bagus ya beli ya untuk LAA. Udah data udah cukup lah buat LAA, jadi diulik dulu aja market yang masuk ini, jangan ganti produk dulu. Kalau lead sudah masuk 500 berarti kan ada permintaannya seperti itu, marketnya ada seperti itu ya. Mungkin beli bisa nambahin. Ya kalau profit hajar, kalau rugi ganti. Lost del radikal. Tapi kalau produk sendiri ya diperjuangkan. Hidup mati kalau produk sendiri itu ya. Siap. Ini udah ada sih di video yang kedua, dicek aja di YouTube. Ini nggak dibahas sama Dedi. Ya nanti WhatsApp materi PPT, nanti materi PPT-nya dibagi teman-teman. PowerPoint-nya juga dibagi. Bisa. Terakhir Dan. Siap. Berarti kalau form datanya masukin ke web ya Bang, biasanya otomatis ya, gak tahu kalau order online atau gimana, daripada ke WA langsung, soalnya biasanya langsung ke WhatsApp tanpa form Bang. Ada ini, ada pengaturannya ya beli ya, walaupun langsung direct ke WA itu juga otomatis langsung masuk ke data formnya juga
seperti itu. Data isian form masuk 2 seperti itu. Jadi ketika orang ngisi form itu masuk ke data tampungan orang yang ngisi form, kemudian juga orang yang nge-WA. Itu ada 2. Ada kok settingannya. Ini Mas kalian pakai apa? Pakai order online atau pakai bertu? Beda-beda kan settingannya ya. Oke, udah habis. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bertahan berapa ini? 24. Wah. Dimunculin Instagramnya. Oh Ya iya. teman-teman, nanti kalau mau materinya, link drive Google Drive-nya aku bagikan di ini ya, di DM Instagram. Jadi teman-teman kalau mau materi dari series pertama, dari series kedua, series ketiga, teman-teman bisa nanti DM langsung ke aku. Juga teman-teman jangan lupa lah subscribe YouTube-nya Wayan Ardika, sama follow Instagramnya. Sebelum DM follow dulu. Gitu Ya, sih. nanti semua akan di-update di YouTube video-videonya. Siap. Terima kasih teman-teman. Wah, ini ada yang telat. Pakai Snapika. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah bertahan ya, maksudnya bertahan, sudah menemani kita cuap-cuap cuan. Jadi biar malam minggunya bermanfaat. Iya, biar profitnya makin radikal seperti itu. Oke, mungkin yang telat bisa Semuanya. ya, yang telat bisa ini ya, nge-replay di YouTube, nanti ada replaynya. Jadi otomatis di reply di YouTube dan juga di Facebook itu otomatis. Jadi dicek di YouTube aja, semua materinya sih udah ke-upload otomatis di YouTube. Siap. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel Wayan Ardika. Aku nggak punya channel sih. Kapok gue. Nggak punya channel, aku promote channelnya uang aku. Ya iki Oke. radikal. Terima kasih ya buat teman-teman. Nanti seperti kata Daddy ya, kalau mau baca-nya nanti bisa follow. Ya saling follow sih nggak ada salahnya juga. Bisa Ya, DM ke Daddy. menambah relasi. Nanti dikasih sama dia link slideshow PowerPoint-nya seperti itu. Seperti janji saya, nanti saya akan buatkan roadmap-nya. Jadi bagaimana kita memetakan 20 juta itu memanfaatkan materi yang udah di-share ini. Habis itu akan live dashboard, produk yang udah kita riset kemarin, habis itu kita iklankan di Facebook, kita baca datanya, winning atau enggak, ambil keputusan seperti apa, seperti itu. Jadi tinggal teman-teman tunggu aja di channel YouTube saya, akan saya upload di sana. Terima Channel kasih YouTubeku enggak. semuanya. Oke, terima kasih. Buat Dedi juga terima kasih. Buat teman-teman yang hadir juga terima kasih. Jadi yang telat juga nggak apa-apa. Ada materi replaynya di YouTube seperti itu. Udah ya, Dad? Oke, udah. Rambutku ada yang itu rambut baru kan. Iya. Aduh. Keren. Siap. Terima kasih teman-teman. Semoga profitnya makin meroket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya.